kembali berjumpa bersama saya Erik Sinaga dalam acara spesial dialog, dan malam ini kita melakukan program Sekolah Demokrasi yang merupakan kerjasama dari El-Pagar, KID, kemitraan bersama Roy TV Pontianak. Di spesial dialog kali ini membahas soal pesta sudah usai, pekerjaan belum selesai. Dan kita sudah mengundang 3 narasumber yang kita akan bahas mengenai bagaimana demokrasi lokal pasca Pileg 2014. Dan sudah ada Pak Martinus Sumarto, Sarjana Hukum, Komisioner KPU Kabupaten Sanggau. Malam Pak. Malam. Ya, ada juga Bu Sylvia Ayong, salah seorang caleg DPRD Kabupaten Sanggau 2014-2019. Malam Bu Ayong. Selamat malam. Ya, ada juga sudah tidak asing Dr. Zulkarnain, MSI, akademisi dan dosen fisik Untan. Malam Pak Jul. Malam Ya. Sehat Pak Jul ya. Ya. Kita bicara banyak soal bagaimana sebenarnya proses pemilu legislatif 2014 khususnya di Kabupaten Sanggau, dan program ini memang program Sekolah Demokrasi memberikan manfaat bagaimana masyarakat lebih cerdas soal berdemokrasi di Indonesia. Nah, saya ke Pak Marto dulu. Pak Marto, bicara soal proses pemilu legislatif 2014 di daerah yang Anda jalani seperti itu ya, di KPU Kabupaten Sanggau. Apa yang menjadi titik terang begitu dari demokrasi yang sudah terjadi dan dari pemilu legislatif di tahun-tahun sebelumnya? Ya, pertama jika kita merujuk dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei nasional yang bekerja sama dengan satu lembaga dari luar negeri, IFS, hasil survei tersebut menyebutkan bahwa dari 100 responden itu sekitar 82% itu menyatakan bahwa mereka puas atas pelaksanaan pemilu legislatif yang kemarin. Oke, itu seluruh Indonesia atau? Seluruh Indonesia. Oke, baik. Kemudian kita bicara untuk Kabupaten Sanggau, jika melihat dari sisi partisipasi masyarakat, ya, dibandingkan dengan pemilu terakhir yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati, itu ada kenaikan sekitar 2% lebih angka partisipasi pemilu. Jadi suatu proses yang menurut saya bahwa sudah mulai tumbuh kesadaran di masyarakat bahwa pemilu itu penting untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimate dan nantinya akan bermuara ke peningkatan kesejahteraan mereka. Oke, Bu Ayong, kalau bicara soal Pileg yang lalu begitu, yang Anda jalani sendiri, Anda bertarung sendiri, dan saya tidak tahu apakah terpilih atau tidak kira-kira, dan bagaimana sebenarnya proses demokrasi yang sudah terjadi di daerah pemilihan Anda dan di Kabupaten Sanggau seperti ini? Proses pemilu legislatif tahun 2014 kemarin itu menurut saya itu sudah berjalan dengan baik, cukup bagus. Di mana keadaan bisa berjalan dengan aman. Dari sisi pemilih juga mereka kesadaran untuk berpartisipasi dalam hal memilih itu cukup tinggi. Baik dari sisi penyelenggaraan juga sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau dari sisi pengetahuan masyarakat dengan calon legislatif yang akan dipilih, apakah mereka sudah kenal seperti itu, ataukah Bu Ayong sendiri merasakan pada saat turun ke lapangan mereka tidak mengerti, asal memilih saja atau mengikuti orang lain untuk memilih seperti itu? Sebenarnya mereka pada dasarnya itu sudah mengenal figur-figurnya, caleg-caleg yang mereka tadinya pengen mereka pilih, tapi ya pada saat hari hanya kita juga ya semacam ada kejanggalan-kejanggalan lah dalam pelaksanaan. Iya, dalam pelaksanaannya hanya itu. Ya. Bicara Pak Jul, kalau bicara soal proses demokrasi di Indonesia, kita sudah diberikan penghargaan dari negara demokrasi dunia, bahkan Amerika Serikat memberikan penghargaan proses demokrasi kita, bukan proses demokrasi yang cukup baik se-Asia Pasifik, seperti itu bahasanya. Tapi kalau melihat dari friksi-friksi yang terjadi, terus ada beberapa masyarakat yang belum mengenal caleg yang akan dipilihnya. Nah, posisi-posisi seperti itu menurut pandangan Anda? Ya, saya pikir demokrasi tentu butuh waktu ya. Dan tentu juga kita harus pahamin. Ini tadi dikatakan banyak proses. Ada hal yang kita dalam konteks ini saya pikir kita melakukan satu pembelajaran dari apa yang di Pileg lakukan di Sanggau itu. Nah, tentu kalau kita dengan tujuan demokrasi itu
pemilu legislatif yang berintegritas, yang berkualitas. Nah, saya pikir itu tentu kita harus jujur juga sampaikan apa sih yang kita dapat pelajari dari yang sebelumnya supaya kita ke depan akan semakin lebih baik berdemokrasi. Tentu pemilu itu contoh hal yang mendasar juga kita gini. Pada tema kita pesta demokrasi. Nah, satu hal yang harus juga acap kali atas nama pesta ini, kalau ada hal-hal yang dilakukan penyimpangan, maksud saya pelanggaran, acap kali atas nama pesta itu lalu ditolerir. Nah, ini tentu saya pikir kita perlu belajar juga. Ada sesuatu yang kita pantas belajar dari pileg yang 2014 yang lalu, supaya ke depan pemilu kita itu betul dalam tujuan yang berkualitas, berintegritas. Gitu ya? Nah, kalau bicara soal ada anekdot yang mengatakan pesta demokrasi layaknya pesta kebanyakan begitu, setelah usai pesta banyak sampah yang berserakan, banyak masalah yang berserakan seperti itu. Apakah itu juga dari kacamata Anda memandangnya terjadi dalam pesta demokrasi Indonesia? Saya pikir tidak salah juga. Dalam fakta ada beberapa hal. Kita harus juga, ini konteksnya kita akan melakukan perbaikan ya. Kita tidak ingin melihat ke belakang. Nah, tentu saya tidak ingin katakan ini demokrasi pemilu hanya tugasnya KPU, Panwaslu dan seterusnya. Ini kan kerja bersama kita. Termasuk partai politik dan masyarakat. Ya, termasuk partai politik, masyarakat. Ini nyumbang juga masalah-masalah sehingga cara nasional kita tahu, seringkali kita dengar pemilu yang paling bermasalah itu pileg yang 2014 itu. Jadi banyak hal terindikasi money politik dan seterusnya. Nah, ini kan maksud saya gini. Tadi Ibu Ayu juga katakan sedikit ada kejanggalan. Nah, boleh jadi Ibu Ayu sudah berusaha banyak. Sudah turun ke lapangan sepertinya. Melakukan pendekatan, tapi ternyata tidak terpilih juga. Pada saat datang, ya saya akan pilih, tapi pada saat pencoblosan suaranya tidak ada seperti itu. Baik. Nah, tentu ada sesuatu hal yang harus kita koreksi, tidak hanya pada penyelenggaranya, tentu juga pada masyarakat dan semua pihak. Nah, karena itu tadi saya katakan, kalau kita dengan tujuan berkualitas, berintegritas, saya pikir kita perlu banyak belajar ini supaya ke depan memang dalam tujuan seperti itu tercapai. Baik, nanti kita akan sambung segmen berikutnya, dan pemirsa kita akan sambung bagaimana sebenarnya refleksi dari proses pemilu di legislatif 2014 kemarin, dan yang mana di spesial dialog. Pelaksanaan proses demokrasi dan pesta demokrasi pada pemilu legislatif 2014 kemarin. Saya mungkin ke Pak Marto. Pak Marto, bicara soal bagaimana sebenarnya posisi penyelenggaraan pada saat itu di Kabupaten Sanggau. Apakah masyarakat benar-benar sudah membuat macam komunitas seperti itu, Pak, untuk mengawal jalannya pemilu dengan baik, atau memang sudah, kalau tidak salah, KPU sudah membentuk ada tim relawan pemantau pemilu seperti itu, Pak ya? Proses demokrasi atau relawan demokrasi seperti itu. Apakah di Sanggau juga diberlakukan seperti itu, Pak? Ya, terkait dengan kegiatan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sanggau, memang untuk relawan demokrasi KPU sendiri membentuk itu, tapi tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kalau relawan yang dibentuk untuk pengawasan itu dari Bawaslu. Memang kita akui niat kita sebenarnya memang pemilu itu berintegritas, cuman kita tidak bisa kesampingkan juga banyak faktor yang menyebabkan mungkin prosesnya belum sampai pada tahap ideal. Catatan KPU Sanggau mungkin proses apa yang belum mencapai tahapan itu? Dari catatan KPU Sanggau sendiri? Iya, kelemahan mendasar memang rekan-rekan kita di tingkat bawah di KPPS. Ini menyangkut mungkin sumber daya manusia. Walaupun secara berjenjang kita sudah lakukan bimbingan teknis dan lain sebagainya, tapi pada prakteknya memang masih banyak kesalahan-kesalahan administrasi yang dilakukan. Tapi terlepas dari semua itu,
Yang kita lihat memang itu bukan hal yang disengaja atau direncanakan, tapi memang murni itu karena apa itu tadi tidak paham. Tetapi memang KPU sendiri sudah melaksanakan BIMTEK semacam itu dan ada buku saku kalau tidak salah saya Pak ya? Iya, ada buku panduan teknis untuk KPPS memang kita siapkan. Ya, tetapi mungkin ada hal yang miss di situ begitu Pak ya? Pemahamankah atau dari evaluasi yang dilakukan KPU sama sendiri? Dari evaluasi yang kita lakukan memang pada tingkat pemahaman. Karena berbagai macam latar belakang pendidikan dan segala macam. Nah, itu memang menjadi faktor penentu juga. Seperti itu. Bu Ayong, adakah yang Ibu rasakan karena kurang dipahami oleh petugas KPPS seperti kan tidak boleh mentip BA kalau tidak salah saya ya. Itu aturannya, apakah itu akhirnya merugikan suara Anda pada saat itu atau bagaimana? Ataukah masyarakat di daerah pemilihan Anda sudah proaktif untuk memprotes seperti itu? Ya, seperti yang Pak Marto katakan itu seperti pengetahuan daripada penyelenggara itu kayak KPPS tadi dari Panwaslu-nya kurang proaktif, udah ada laporan protes atau dari masyarakat yang mengatakan itu ada di sana tidak benar, di situ tidak benar, baru muncul kasus seperti itu. Tapi masyarakatnya sendiri apakah sudah paham betul kalau dilihat dari konstituen yang mungkin Ibu jalani begitu? Apakah mereka sudah paham tentang aturan pelaksanaan pemilu, terus bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilu, dan apakah mereka juga sudah paham bagaimana secara gampang saja Bu, cara mencoblos misalnya, nomor yang akan dicoblos, partai yang akan dicoblos, apakah mereka sudah paham? Belum juga Bu? Belum. Nah, kalau itu apakah partai yang Ibu waktu itu ikuti memberikan pemahaman pada saat itu? Itulah yang seharusnya partai itu seharusnya bekerja jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan pada saat menjelang pemilu, dekat-dekat pemilu baru mulai aktif. Pak Jul, kalau bicara soal itu, ini kan dalam undang-undang partai politik, kalau tidak salah saya, itu partai politik berkewajiban memberikan pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya pada konstituen. Bahkan kalau hanya pada konstituen juga itu dibenarkan karena memang bisa menularkan ke orang lain. Tetapi banyak yang tidak terjadi seperti itu. Pandangan Anda? Iya, lalu itu satu hal yang harus seperti itu ya. Cuma persoalan juga kan banyak hal kita temukan. Pendidikan politik yang seperti apa yang dilakukan oleh partai politik itu. Kalau kita secara kritis juga tersampaikan, tentu kita mencoba mengevaluasi apa yang terjadi sebelumnya supaya ada pembelajaran. Saya pikir tentu beberapa hal menjadi catatan kritis juga. Harusnya memang kita beranjak dari hal yang prosedural itu. Jadi sebatas hanya katakanlah pemilu itu aman, pemilu itu tingkat partisipasi tinggi, itu setuju saya. Tapi kan harus lebih jauh juga lagi. Kita harus pada hal yang lebih substantif supaya memang pemilu ini menghasilkan wakil yang memang sesungguhnya akan menjadi wakil kita. Nah ini yang menyuarakan suara rakyat ya. Gitu ya. Nah partai politik saya pikir perlu koreksi juga pada konteks katakanlah ya, dalam konteks merekrut calonnya dari partainya. Apakah ada memang suatu kualifikasi yang menunjukkan dia mampu dalam satu hal integritas? Nah ini tentu belum terjawabkan juga. Kadang-kadang kita dengar ada sumbangan-sumbangan tertentu untuk masuk menjadi calon. Itu tidak diharamkan. Tapi kalau itu menjadi hal yang paling utama, nah kita khawatir. Tentu cara yang akan dia lakukan juga yang penting akan memenangkan. Nah, sehingga kekhawatiran pendidikan politik yang seperti apa yang dilakukan, nah itu kan juga menyisakan pertanyaan yang perlu kita juga garis kembali lagi pembelajaran dari pileg itu. Kalau kita ambil data juga, ini kita data ya, di Kalbar ini satu pun tidak ada sampai masuk ke ranah hukum persoalan pelanggaran pemilu. Ini kan menjadi catatan yang harusnya saya pikir
berani dikoreksi supaya tidak mengulang, supaya ada efek jerah terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap pemilu itu. Karena ini kan suara rakyat, suara Tuhan yang harus kita hargai. Oke, Bu Ayung, saya kembali ke Anda sebelum ke Pak Marto ya, Pak Marto. Bu Ayung, biasanya dalam proses pesta demokrasi terutama pemilihan legislatif, di saat caleg itu yang benar-benar turun ke masyarakat seperti Bu Ayung ya, kita bincang-bincang di belakangnya tadi, tetapi harus kalah dengan caleg yang tiba-tiba ada seperti itu, namanya baru juga ada, dikenal juga tidak, tapi dia yang menang. Pandangan Anda seperti apa? Pandangan saya ya semacam ada kejanggalan-kejanggalan menurut saya, ya. Ya, dari sistem kejanggalan itu apa yang salah sebenarnya? Apa kejanggalan yang menurut, mungkin ada laporan-laporan tersendiri ke Bu Ayung begitu? Kejanggalan seperti apa? Laporan-laporan sih sebenarnya juga ada. Semua itu juga mungkin tidak juga bisa ditutup-tutupi kan. Itu juga kenyataan yang memang bisa dilihat. Tapi untuk seperti yang Pak Zul katakan tadi itu tidak berani untuk membongkar begitu. Tetapi kalau bicara soal bagaimana pelaksanaan kampanye begitu, apakah Bu Ayung melihat partai politik saat ini sudah semakin cerdas atau semakin kreatif begitu dalam melaksanakan kampanyenya untuk menarik simpati ke masyarakat memilih para calegnya begitu? Cukup cerdas. Di mana aktif, semakin proaktif. Seperti kader-kadernya, caleg-calegnya diberi pembekalan. Semakin aktivitas di dalam perkumpulan semakin diperpadat. Ya. Saya ke Pak Marto. Pak Marto, dari catatan penting Anda dalam penyelenggaraan kemarin, mungkin ada beberapa catatan yang mungkin bisa disampaikan. Ya, yang pertama dari sisi pemilih, memang harus kita akui kecenderungan masyarakat sekarang ini kan berpolitik praktis, kemudian transaksional. Jadi ketika mereka diminta suaranya, mereka juga meminta apa. Nah, memang itu. Tadi itu terang-terangan, Mbak ya? Iya, memang itu jadi semacam isu, tapi memang seperti kata Pak Jo, sulit diungkapkan. Karena memang mungkin sudah sangat tersistematis dan ini kan, dan masing-masing pihak juga merasa diuntungkan sehingga tidak ada yang berani membuka itu. Nah, kemudian yang kedua, memang seperti tadi saya sampaikan, dari sisi penyelenggara kita juga harus akui memang di beberapa tempat terjadi ada kekurangan surat suara, ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap sehingga menyebabkan terjadinya pemilihan suara ulang. Itu juga harus kita akui sebagai suatu catatan yang mungkin ke depan harus kita benahi lagi. Di Sanggau ada PSU pada saat itu? Ada PSU, ada di sekitar kalau tidak salah saya itu ada 6 TPS yang PSU. Berarti memang itu kendala teknis yang dijalankan seperti itu ya, dan kepada itu. Nah, bicara soal bagaimana masyarakat kok, ini mungkin pendapat dari penyelenggara ya, penyelenggara di pusat juga memberikan semacam statement kepada seluruh masyarakat, jangan pilih caleg yang mengiming-imingi uang seperti itu. Nah, KPU Sanggau sendiri apakah sudah melanjutkan statement tersebut begitu? Iya, lewat beberapa iklan di radio, juga melalui relawan-relawan yang kita bentuk, memang kita selalu suarakan seperti itu. Pak Jul, kalau bicara tak ada uang tak ada suara, apa pandangan Anda? Itu kan sudah terjadi sejak era beberapa tahun yang sebelumnya begitu ya. Di era reformasi itu sudah sangat terjadi seperti itu. Dan katanya di 2014 adalah pemilu yang sangat disayangkan. Saya tidak bilang terburuk, tapi disayangkan, terlalu masif begitu. Iya, setuju juga. Tentu banyak sudah pernyataan kan. Kita pemilu yang lalu itu transaksional. Survei juga nyatakan seperti itu. Artinya berapa hari sebelum dilaksanakan pileg yang lalu secara nasional. Artinya Kalbar pun saya pikir tidak luput dari itu. Tetap ada hal yang transaksional seperti itu. Nah, ini yang saya pikir, yang tadi Ibu juga saya katakan, ada kejanggalan ini. Boleh jadi mereka yang
membangun hubungan dengan konstituennya panjang, Oke. berbaik-baik, panjang, tapi malah nggak terpilih. Oke, kalah hanya dalam waktu beberapa jam gitu Iya, ya? sekejap saja tadi. Dengan pernyataan tadi itu ada uang, ada suara, dan macam-macam. Nah ini tentu ada yang harus dievaluasi secara mendasar seperti ini. Harus kita juga, apakah sistem kita pemilu ini, yang sistem terbuka seperti ini, memang cocok untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, budaya kita yang seperti ini. Itu tentu harus dievaluasi secara mendasar, supaya kita agak pengen juga ini kita nggak bisa keluar dari persoalan ini. Selain itu juga saya berharap memang penegakan hukum juga harus berlanjut ya, harus berani juga. Ya salah katakan salah. Jadi bukan cerita tentang stabilitas, karena banyak juga cerita ini mereka yang memenangkan dengan money politik itu, dia menyatakan apa adanya pada saya. Dia sebenarnya tidak pengen katanya. Tapi terpaksa begitu? Iya, tanda kutip terpaksa menurut dia. Agar redup begitu ya? Iya, karena dia ingin memenangkan pertarungan itu, dia gunakan itu. Nah, tentu sebenarnya ingin dia juga nggak perlu gunakan money politik, dia menang. Jadi kan keinginan seperti itu. Jadi memang hal-hal yang money politik itu terasa baunya di mana-mana lah. Tapi kalau bicara banyak pemimpin yang mengatakan seperti itu, elit-elit politik juga mengatakan pemilih kita sudah cerdas begitu, masyarakat kita sudah cerdas. Apakah itu hanya klise saja? Ya, saya pikir itu masih klise. Masih satu hal yang harus kita harapkan jujur dari masyarakat juga. Baik, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami di Spesial Dialog. Terima kasih masih bersama kami di Spesial Dialog pemirsa, dan kami undang Anda untuk berinteraksi di 0561 881 983. Kita bicara pesta sudah usai, pekerjaan belum selesai, di mana kita berbicara soal pesta demokrasi pada pemilihan legislatif 2014 kemarin, dan kita sudah memilih calon legislatif terpilih yang di beberapa tempat akan dilakukan pelantikan, dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya pada saat itu begitu. Anda bisa menyampaikannya. Ada 3 orang narasumber, ada Pak Zul dari Untan Pontianak dari akademisi, dan ada Bu Ayong, saya sebut mantan caleg Bu ya, atau masih caleg gitu. Di 2019 akan mencalek lagi, mantan caleg ya. Ada juga Pak Sumarto, komisioner KPU Kabupaten Sanggau. Kita masih undang Anda di 0561 881 983. Sudah ada penelpon? Ya, halo. Selamat malam. Volume televisinya boleh dikecilkan sedikit? Maaf. Selamat malam Pak. Ya, dari Bapak siapa di mana? Halo. Dari Pak Katum di Sosok. Pak Aju di Sosok ya? Ya, silakan Pak. Ya, di Sosok Pak Katum. Jadi saya mau bertanya sama Pak Jul dengan anggota KPU Sanggau. Anaknya ada 2 mau nikah Pak. Payan dengan Sekayam. Nah, bagaimana cara perhitungan kursi, memperoleh kursi apabila definitif antara Sekayam dan Tayan dijadikan pemekaran nantinya? Cara perhitungan kursinya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Acung di Sanggau. Masih kami undang Anda untuk berinteraksi di 0561 881 983. Masih kita bicara soal bagaimana pesta demokrasi sudah selesai begitu, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai soal bagaimana pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat di 5 tahun ke depan. Sudah ada? Ya. Halo. Di 0561 881 983. Mungkin boleh langsung dijawab Pak Marto. Silakan. KPU. Dari KPU. Ya, terima kasih. Untuk pemekaran Kabupaten Baru, perolehan kursinya itu nanti akan dihitung berdasarkan ada standar jumlah kursi minimal itu 25 untuk satu kabupaten baru. Dan nanti caleg-caleg terpilih dari kabupaten induk itu akan dikembalikan ke
kabupaten asalnya yang baru, dan sisanya itu nanti akan dihitung berdasarkan peringkat ketika pemilihan legislatif kemarin. Oke, Jadi berarti sistemnya ada sama. ada kesempatan untuk caleg yang belum terpilih kemarin ya untuk Iya. naik begitu ya. Ketika posisinya di nomor 2 itu masih ada peluang ketika ada pemekaran. Seperti itu perhitungannya. Oke. Nah, kalau bicara soal itu, Pak Jul dari sisi akademisi melihat apakah itu menjawab suara rakyat seperti itu dengan pembagian-pembagian seperti itu? Iya, ini kan tentu juga ini ada ketentuan ya kan. Kita berharap memang Tayan juga bekar lah, sehingga memang Pak tadi kalau tidak sekarang terrekrut, nah punya harapan. Dan saya pikir itu bagian satu hal memang tinggalnya jelas di Tayan. Oke. Saya pikir tuh keterwakilan tentu ada pada sosok Tayan dan seterusnya. Dan dia bisa mewakili daerahnya Iya, sendiri gitu saya ya. pikir. Oke. Baik, kita masih angkat penelpon di 0561 881 983. Tadi bicara banyak soal bagaimana analisis singkat proses pemilu legislatif 14 di Kabupaten Sanggau, dan kita juga tadi bicara soal bagaimana catatan penting soal kondisi umum proses pemilu mulai dari sisi penyelenggaraan dan partisipasi pemilih. Saya ke Bu Ayong. Bu Ayong, kalau dari sisi pengawasan pemilu untuk Panwaslu sendiri, Anda punya catatan apa? Dari Panwaslu saya lihat kurang proaktif dia, Pak. Oke. Iya. Contohnya mungkin kurang proaktifnya seperti apa, Bu? Ada pelanggaran-pelanggaran yang memang itu terlihat Oke. di suatu tempat, tapi seolah-olah tutup mata, tutup telinga. Jadi seolah-olah tunggu ada laporan, tunggu memang orang masyarakat benar-benar protes, memberontak baru. Nah, apakah itu dialami sendiri oleh Bu Ayong, melaporkan sendiri ada kecurangan, atau konstituennya Bu Ayong melaporkan ada kecurangan tetapi tidak begitu ditanggapi seperti itu? Ada dari kita, dari pembicaraan-pembicaraan, bisa dari sana, dari sini, tapi dia buktinya belum kuat, tidak bisa diajukan, buktinya tidak kuat. Oke. Nah, seperti itu. Contoh bukti yang tidak kuat seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Misalnya dilihat langsung pada saat misalnya memberikan uang, ini contohnya, memberikan ini untuk kamu, nanti carikan saya suara 500 saja. Oke. Harus ada Panwaslunya di situ. Gitu. Harus disaksikan langsung. Oke. Jadi Tidak kalau mungkin, cuma Bu, ya? sekedar mendengar, tidak disaksikan, Oke. tidak kuat katanya. Nah, itu yang pengalaman yang saya alami. Ya. Nah, kalau bicara soal proses rekrutmen caleg sendiri, menjaring caleg-caleg masuk dalam daftar pencalekan seperti itu dari partai politik, apakah sudah memenuhi unsur-unsur pendidikan, kualitas pemikiran, intelijensi seseorang, ketokohan seseorang, apakah sudah seperti itu? Sebenarnya sudah ada, cuman khusus untuk yang perempuan. Oke. Saya melihat ini sepertinya semacam dadakan untuk melengkapi. Cabutan, Ibu, ya? Iya, untuk melengkapi 30%. Masalahnya kenapa? Perempuan ini pada umumnya kan berkecimpung di dunia politik itu enggan. Oke, agak sedikit Iya. gitu ya. Iya. Oke, dan itu hanya untuk melengkapi, apakah ibarat seperti itu? Iya. Bisa saya katakan seperti itu. Ya. Nah, saya ke Pak Jul. Pak Jul, kalau bicara soal keterwakilan perempuan 30% begitu yang sudah ditetapkan, apakah memang ya ini seperti di beberapa daerah juga, bukan hanya di Sanggau saja ya, di seluruh Kalimantan Barat juga seperti itu. Tanggapan Pak Jul? Dan hampir Indonesia juga saya pikir sama. Saya setuju dengan apa yang Ibu Ayong tadi. Harusnya memang dipersiapkan lebih panjang lah, supaya memang kompetisinya akan lebih memungkinkan dia menang. Oke. Sementara ini kan dipaksakan karena prosedural itu yang harus jumlahnya sekian, keterwakilannya dan urutannya itu yang banyak itu. Nah ini tentu partai politik saya pikir harus punya kewajiban lah, supaya memang secara sudah ada kader-kader yang sudah dibentuk begitu ya? Iya, karena itu hal yang baik kan. Yang paling tahu tentang perempuan saya pikir perempuan. Ini kan satu hal yang logika berpikir yang baik. Nah, tapi persoalannya tadi itu karena tidak dipersiapkan secara baik, baik. Sehingga terkalahkan. Baik. Kita angkat penelpon di 0561 881 983. Sudah ada. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Pak Agus di Pontianak. Ya, Pak Agus di Pontianak, silakan Pak Agus. Kita menyambut baik ya, ada anggota dewan yang sudah terpilih.
Tapi memang yang kita ingatkan sebagai masyarakat, ditepati janji-janjinya. Tadi Pak Jod mengatakan kekuatan dari partai politik yang penting. Memang kita melihat masyarakat ini mereka hanya sekedar mencari kerja sepertinya. Jadi untuk tugas-tugas kedewanan dan lain sebagainya ini tidak berjalan maksimal. Banyak yang terlihat ada yang sekedar menghadiri acara-acara, tapi tugas-tugasnya tidak jalankan dengan baik. Nah ini memang yang mudah-mudahan memang caleg yang sudah terpilih sekarang, pelantikan, jalankan sumpahnya. Jangan rapat paripurna banyak yang tidur lagi. Terus juga tugas-tugas kedewanannya dijalankan serap aspirasi masyarakat. Kita lihat di Kalbar banyak jalan rusak, terutama yang jalan-jalan kabupaten, provinsi, yang pusat jangan kita hitung lah, karena memang ya tugas pemerintah pusat juga tidak dijalankan dengan baik di daerah ini. Ya, mudah-mudahan ke depan memang perjuangan-perjuangan, suara-suara dari pusat yang sudah disalurkan masyarakat, ya bisa diemban sebaik-baiknya. Jangan sampai memang masyarakat tiap tahun datang bawa makanan, bawa perbaikan jalan, tapi memang ternyata menimbulkan masalah lain ke depannya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Agus di Pontianak atas masukannya begitu. Dan ini memang untuk caleg-caleg terpilih seperti lagi Iwan Fals begitu ya. Ada calon wakil rakyat, dan wakil rakyat harus mengenal bagaimana rakyatnya, jangan tidur saja begitu. Saya sebelum ke Pak Jul untuk menanggapi itu, saya ke Pak Marto. Bicara soal sistem proporsional terbuka saat ini, itu tadi kita bicara di awal ada money politik seperti itu, dan bisa juga melahirkan autokrat baru dan konflik internal. Kalau dari sisi administrasi sendiri, KPU Sanggau dan Anda sendiri mungkin merasakan apakah ini ada kerumitan atau ke depan harus ada perubahan-perubahan yang bisa disederhanakan seperti itu? Ya, saya pikir salah satu penyebab maraknya money politik ini karena sistem proporsional terbuka itu. Karena itu akan memungkinkan setiap orang melakukan hal-hal yang sifatnya praktis. Tujuannya hanya satu, bagaimana dia bisa merebut kursi. Nah, saya pikir memang ke depan harus ada perubahan regulasi. Lebih baik penentuan caleg terpilih itu melalui mekanisme internal partai, karena memang penggodokannya pun di partai dan mereka lebih tahu siapa orang-orang yang lebih pantas sebenarnya. Saya pikir itu, dan sistem rekrutmennya juga ke depan memang harus lebih memperhatikan track record calon-calon. Jangan hanya orang karena dia punya finansial yang kuat, dia bisa membeli partai, kemudian dia bisa duduk menjadi calon. Saya pikir ke depan seperti itu. Pak Jul, apakah senada begitu dengan Pak Marto? Ataukah ada mungkin dari paper base Anda seorang akademisi begitu membuat suatu penelitian lain soal itu? Ya mirip saya pikir, itu perlulah. Artinya beberapa hal tadi sudah katakan Pak Marto, saya setuju juga. Artinya tidak bisa persaingan sekarang ini kan sesama partai pun juga bersaing. Nah sehingga cenderung yang memenangkan sekarang punya kapital. Dan sekarang persoalan besar juga secara nasional itu, mereka yang duduk di DPR RI cenderung ya kalau nggak pengusaha, kerabat penguasa. Ini kekhawatiran kinerja seperti dikatakan Pak Agus tadi. Nah, saya suka dengan Pak Agus juga. Pak Agus berusaha untuk melihat ke depan. Dia tahu betul Pak Agus ada kondisi yang bermasalah di belakang. Nah sebenarnya juga kalau katakanlah oke lah kalau yang sekarang ini dengan cara yang tidak benar sekalipun kita tutupin itu, nah harusnya dia berpikir tentang karir politik dia. Kalau dia menunjukkan kinerja yang baik, tadi katakan Pak Agus, fungsi legislasinya benar, fungsi anggarannya benar, fungsi pengawasannya benar. Nah ini kan peluang untuk karir lebih lanjut dalam berpolitiknya akan lebih terbuka. Tidak hanya satu periode lalu terduduk jatuh, ini lalu menjadi tidak nyaman. Saya setuju Pak Agus. Tentu seharusnya, selayaknya kalau yang terpilih sekarang ingin dalam karir politik yang panjang, dia harus bekerja sesuai dengan tupoksi kedewanannya itu. Nah, saya ke Bu Ayong. Pada saat Anda mengkampanyekan diri Anda pada saat itu, apa yang Anda jual seperti itu? Apa program yang Anda jual kepada masyarakat?
Yang saya lakukan pada saat itu yaitu pendampingan. Oke. Ya. Contohnya mungkin pendampingan apa? Seperti misalnya begini, saya pernah mengurus ada di suatu dusun, Ya. dia apa tuh semacam penyakit saraf Oke. masyarakat di situ. Sudah dia berkali-kali dia mencari jalan gimana caranya supaya bisa mendapatkan dirawat di Bodok, di rumah sakit jiwa di Singkawang. Tapi ternyata kan gagal, tidak, prosedurnya mereka kurang paham. Nah itu yang Ibu dampingi ya? Iya, saya dampingin sampai berapa bulan, kurang lebih hampir 7 bulan atau 8 bulan. Orang itu udah bisa dikembalikan kepada masyarakat, dia kembali. Nah, itu pendampingan yang saya lakukan. Baik, nanti kita akan bicara soal program-program itu kan merujuk ke program kesehatan seperti itu dan pemberdayaan masyarakat. Dan kita akan sambung di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spesial Dialog. Masih bersama kami di Spesial Dialog dan Anda masih kami undang untuk berinteraksi di 0561 881 983. Kita masih bicara soal pesta demokrasi sudah usai, namun masih ada pekerjaan yang belum selesai seperti itu. Nah, kalau bicara soal tadi, saya kembali ke Bu Ayong, belum terlalu ringkas tadi soal program kerja pemberdayaan, pendampingan untuk kesehatan masyarakat seperti itu. Apakah itu tidak terlalu mengena pada saat Ibu turun langsung ke masyarakat? Ataukah kembali lagi-lagi itu dihancurkan dengan serangan-serangan satu hari seperti itu? Iya, sebenarnya mereka pada awalnya ya mereka sudah semacam komit ya untuk kita sudah berjanji iya, memang tidak ada hitam di atas putih ya perjanjiannya kan, tapi udah komit. Tetapi pada saat serangan yang istilahnya disebut dengan serangan pajar bahasa kerennya sekarang ya, Bang ya. Itu mereka lupa. Pada besoknya itu siapa yang mau dipilih nih, siapa. Jangankan masyarakat yang kita kenal cuman tetangga atau orang yang kenal begitu, saudara kita sendiri aja pada saat itu bisa lupa. Saudara sendiri ya? Bisa lupa. Iya. Hanya gara-gara hadiah-hadiah yang diberikan. Iya. Nah saya ke Pak Marto, kalau bicara bagaimana substansial tugas baru bagi para caleg terpilih ini untuk menyuarakan demokrasi, kira-kira ada tidak yang termaktub dalam aturan-aturan yang sudah KPU sendiri jelaskan seperti itu, dan apakah ini bisa menjadi salah satu kontrol dari masyarakat jika memang dia terpilih karena perbuatan yang tidak baik seperti itu? Apakah KPU sudah melihat hal itu dalam evaluasi yang sudah dilakukan KPU? Ya, kekhawatiran kita sebenarnya ketika proses pemilunya sendiri berjalan tidak berintegritas, nanti outputnya juga akan tidak berintegritas, menghasilkan calon-calon legislator yang katakanlah untuk fungsi-fungsi pengawasan, budgeting, kemudian legislasinya sendiri mungkin akan bisa menjadi tidak terlalu baik. Dan menurut saya ketika itu tidak terpenuhi, maka tugas-tugas kedewanan, katakanlah tujuan berdemokrasi itu sendiri untuk mensejahterakan rakyat, katakan menciptakan pendidikan yang murah, kesehatan, kemudian infrastruktur dan segala macam, itu mungkin akan jauh lah dari harapan. Nah, kalau bicara kualitas pemilu sendiri di Kabupaten Sanggau di pemilu legislatif kemarin, apakah itu sudah masuk dalam taraf sudah cukup baik atau masih banyak kekurangan seperti itu? Saya pikir secara prosedural sudah bisa dikatakan baik, walaupun memang tadi di awal saya katakan memang ada sedikit bermasalah untuk distribusi logistiknya, kekurangan itu diakui ya? Itu diakui lah. Oke, saya bicara ke Pak Zul. Pak Zul, kalau kualitas pemilu 2014 saat ini, tadi kita sudah bicara banyak mengenai money politik, bagaimana dewan-dewan yang tidak punya kapabilitas yang baik tapi terpilih seperti itu akan dibawa kemana 5 tahun ke depan. Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu ya. Sudah ada penelpon di 0561 881 983. Halo,
Selamat malam. Saya mau ngebentar tuh Pak, yang acara di Ruai TV itu Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Pak Dino ya di Sintang. Ya, dari di Mohtar Pak, dari Sintang Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya salam dulu Pak dengan Pak Dr. Zulkarnain Pak, itu pembimbing satu tesis saya Pak. Oke, Pak. Silakan Pak. Ya. Selamat malam Pak Malam Zulkarnain. juga Pak Bino. Ya, baik Pak. Saya mau komentar yang masalah caleg nih Pak. Jadi hampir sama Pak dengan kejadian di Sanggau tadi ya. Masalah sekarang kita begini Pak, hampir susah kalau kita bicarakan bahwa money politik ini menjadi kita hilangkan Pak. Justru di Sintang itu saya melihat orang-orang yang tidak punya uang tuh ya jujur dalam kampanye, malahan dia tidak bisa terpilih malahan. Oke. Baik. Mayoritas itu orang yang terpilih itu banyak orang yang punya duit Pak. Padahal kualitas dia kurang tapi uangnya ada. Nah, terutama di daerah saya di Dapil 3 di Tungau itu rata-rata orang pakai uang semua Pak. Oke. Tapi memang susah untuk kita melihatnya karena buktinya tidak ada seperti yang disampaikan dari Ibu tadi yang dari Sanggau tadi Pak. Baik. Lalu Pak, ketika legislatif yang dihasilkan dengan money politik ini, saya curiga Pak, dan suatu saat nanti mereka bekerja juga tidak profesional. Oke. Nah, saya sekarang Pak di pemerintahan sudah 10 tahun Pak ketua panitia lelang. Banyak caleg itu menjual aspirasinya Pak. Oke. Ya, banyak yang menjual aspirasinya. Karena itu untuk kecurigaan saya memang sudah banyak membayar hutang. Nah, ini menjadi masalah ke depan sehingga menurut saya menghabiskan energi saja kalau kita bicara pendidikan politik kepada masyarakat. Tidak menerapkan politik uang, tapi kenyataannya dari waktu ke waktu seperti itu. Orang yang punya uang itu ya justru bisa terpilih. Orang-orang yang jujur berkualitas itu malah tidak terpilih. Itu. Baik. Nah, itu. Jadi begitu ya. Ini mungkin saya minta tanggapan terutama kepada Pak Dr. Zulkarnain karena beliau ini memang pakar kebijakan publik ya. Juga tadi dari Komisioner KPU itu saya minta itu ya marilah untuk di Kalbar ini kita bisa melihat lebih baik ke depan Pak. Terima kasih baik. Pak. Baik, terima kasih Pak Limo di Kabupaten Sintang. Pak Jun mungkin boleh langsung dijawab. Itu ada hubungan dengan pertanyaan saya tadi ya, kualitas pemilu. Bagaimana sebenarnya nasib mereka 5 tahun ke depan begitu? Ya, satu sisi kita memang seakan-akan dalam posisi pesimis terhadap kinerja kelak parlemen kita. Dan prihatin juga kita tadi sampaikan banyak pihak sudah nih. Kita tahu sudah bersama lah. Banyak hal-hal yang memang negatif dilakukan. Malahan Pak seringkali juga mereka yang sudah memenangkan dia menginvestasikan dengan money politik pun dia nggak ragu-ragu ngomong juga, nggak merasa bersalah tuh gitu. Nah ini menjadi hal yang memang kita semuanya prihatin karena itulah saya pikir menariknya yang kegiatan sekolah demokrasi acara seperti ini kita berharap memang ada pembelajaran dan itu menjadi gerakan nasional juga sehingga ada upaya serius dilakukan terhadap kita tidak hanya terjebak dalam konteks persoalan money politik ini. 5 tahun yang lalu juga ada, 10 tahun lalu juga ada. Jangan-jangan cuma persoalannya semakin lama semakin kualitasnya persentase semakin meningkat. Nah kita takut juga 2019 nanti tambah parah. Lalu nggak ada merasa salah sewaktu dia memenangkan karena money politik. Nah karena itu saya pikir memang kita semua dalam posisi yang sama nih Pak Surya. Ingin supaya ini tidak berlanjut lagi. Nah karena itu tadi saya katakan ingin tentunya ada hal yang kita harus berani juga. Kalau itu satu konteks pelanggaran, walaupun akan sedikit mengganggu terkait dengan persoalan keamanan, stabilitas,
harus juga diberikan suatu hukuman. Oke. Mereka yang melakukan seperti itu kalau bisa dibatalkan, batalkan saja. Oke. Nah itu tentu ada efek jerah yang kita harapkan, tapi sampai hari ini itu tidak terjadi. Nah sehingga kita berharap lah mulai hari ini juga, walaupun kita masih optimis ini Pak ya. Iya. Nah, seperti Pak Agus Orang tadi. Indonesia selalu optimis. Pak. Iya. Oke, baik. Gitu. Tapi kita berharap juga ada perbaikan. Baik Pak Marto, kalau bicara tadi saya agak tergelitik soal jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu dalam tanda kutip money politik dan sudah ditetapkan oleh pengadilan dia bersalah seperti itu, prosesnya seperti apa? Apa bisa dilantik ataukah itu dikembalikan ke partai gitu? Nah, prosesnya ketika kasusnya diketahui sebelum yang bersangkutan dilantik, maka otomatis pelantikannya akan dibatalkan. Oke. Tapi ketika itu nanti terjadi ketika dia sudah dilantik, maka mekanismenya akan pergantian antar waktu. Mekanisme seperti itu. Oke, tetapi KPU tidak bisa memutus, ataukah KPU bisa memutuskan begitu bahwa orang ini tidak bisa dilantik seperti itu, ataukah itu dikembalikan ke kebijakan partai kembali? Yang jelas kalau memang sudah ada penetapan ada keputusan dari pengadilan, nah, KPU akan mengeluarkan surat keputusan untuk katakanlah untuk tidak melantik yang bersangkutan berdasarkan surat keputusan dari pengadilan seperti itu. Dan itu sudah tegas dalam aturan gitu ya. Nah, kalau saya mungkin sedikit lebih banyak soal bagaimana sebenarnya catatan kembali ke refleksi begitu. Catatan penting yang sangat menggelitik mungkin bagi pelaksanaan pemilu 2014 terutama di pemilu legislatif, selain masih kurangnya pemahaman soal BIMTEK atau ada lagi begitu Pak? Kurangnya mungkin kerjasama dengan Panwaslu Kabupaten Sanggau begitu? Saya kira hubungan kerjasama sudah dibangun dengan baik. Oke. Nah, memang kondisi yang kita hadapi ya selalu berkutat ke persoalan. Saya pikir semua bermuara dari SDM, dan saya kira itu problem yang saya kira sama lah di semua tempat. Dan mungkin perlu proses waktu yang panjang untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, cuman menurut saya nanti ke depannya masyarakat ini nanti bisa kita harapkan melakukan kontrol publik yang kuat lah terhadap kinerja dewan. Masyarakat bisa mengorganisir diri, bisa nanti membentuk suatu gerakan sosial. Nah, itu kan nanti bisa akan menjadi alat kontrol yang kuat untuk itu. Oke, Bu Ayu mungkin singkat bicara soal teman-teman seperjuangan Anda yang duduk, yang Anda juga kaget kok sudah ada orang ini tiba-tiba langsung duduk seperti itu. Apa yang Anda harapkan mungkin bagi mereka? Saya berharap mereka menepati janjinya seperti yang tadi dari penelpon sampaikan. Harapan-harapan masyarakat, masalahnya mereka itu penyampai lidah daripada masyarakat. Apa aspirasi keinginan masyarakat harus disampaikan, dibantu masyarakat untuk mencapai prosesnya itu agar bisa apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud melalui tangan-tangan mereka, melalui pekerjaan mereka 5 tahun ke depan. Itu harapan saya. Baik, nanti kita akan sambung di final statement ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Spesial Dialog dan jangan kemana-mana. Masih bersama kami di Spesial Dialog, dan kami minta maaf pada Anda yang tidak bisa berinteraksi tadi karena waktu juga yang memisahkan kita, dan kita sampai pada final statement. Saya mungkin ke Pak Marto dulu, bicara soal bagaimana perbaikan sistem dan pendidikan politik, terus demokrasi di lokal Kabupaten Sanggau sendiri, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Final statement Anda soal itu? Ya, saya pikir demokrasi lokal perlu terus ditumbuh kembangkan karena itu merupakan bagian terpenting dan menjadi alat kontrol publik yang sangat efektif untuk mengukur kinerja pemerintah. Karena menurut saya semakin hidup demokrasi itu, maka semakin luas akses bagi masyarakat, dia bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan publik, kemudian dia bisa juga punya ruang untuk melakukan usulan dan lain sebagainya macam, dan saya pikir itu akan baik untuk perkembangan
tingkat kehidupan masyarakat ke depannya seperti itu. Oke, Bu Ayong punya mungkin harapan tersendiri bagi proses demokrasi yang lebih baik ke depan, dan satu pertanyaan saya yang akan saya tanyakan, 2019 maju lagi tidak, Bu? Kira-kira. Lihat situasi. Oke. Tapi perkembangan. mungkin Ya. ada harapan tersendiri untuk proses demokrasi yang akan terjadi 5 tahun mendatang. Oh iya, sebenarnya kalau kita pingin ya perubahan 5 tahun ke depan lagi untuk masyarakat kita yang kita kenal begitu dekat, bagaimana kita mewujudkannya? Kalau masyarakat menginginkan berkenan ya kita perjuangkan juga. Oke. Ya. Tapi dari sistem demokrasinya sendiri, kira-kira apa yang Ibu harapkan mungkin lebih mengerucut? Ya semacam perbaikan juga sih harus kita tingkatkan. Oke. Terutama pemahaman mengenai demokrasi untuk masyarakat itu perlu juga ditanamkan. Oke. Baik. Ya. Pak Zul? Ya, tentu harus ada pembelajaran yang kuat ya dari apa yang sudah kita lakukan. Walaupun tidak mudah, kita mendapatkan pelajaran karena seperti pernyataan salah benar hukum itu tidak terlihat. Nah, ini menjadi hal yang perlu saya pikir lebih serius kita melakukan suatu pembelajaran dari yang lalu. Ya, kita berharap memang ke depan, seperti saya kata tadi, demokrasi kita itu semakin mengarah ke substantif lah. Karena kita sudah panjang juga bertahun-tahun berkali-kali, karena kita lihat juga tingkat pemilih kan kalau seperti ini terus dia akan menurun. Dan sehingga kita harapkan tentu perbaikan dilakukan secara sungguh-sungguh, evaluasi itu kita. Oke, baik, terima kasih Pak Zul, terima kasih, dan Bu Ayung terima kasih, Pak Marto juga terima kasih, dan terima kasih kepada Anda, dan juga talkshow program Sekolah Demokrasi ini merupakan kerjasama dari Elpagar, KID, kemitraan bersama Roya TV Pontianak. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, salam pemberdayaan dan selamat malam.